Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Dan ini channel saya yang kedua. Channel yang sebelumnya itu kena hack. Jadi mulai sekarang video-video saya akan dimuat di channel Agus Ruswandi Official. Jadi channel yang lama itu teman-teman silahkan report saja agar dibekukan akunnya oleh Google. Kemudian juga unsubscribe saja dari channel yang sebelumnya ya. Jadi sekarang channel saya yang terbaru adalah yang ini. Oleh karena itu maka teman-teman kita akan melanjutkan pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya baik di kelas maupun di channel YouTube. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistematika dalam sebuah makalah. Kita tidak perdebatkan definisi makalah dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana sih sistematika yang lazim, yang umum dipakai untuk menggunakan makalah. Setiap dosen atau kampus punya gaya selingkung sendiri bagaimana cara membuat makalah. Nah, yang saya pakai ini adalah makalah untuk atau versi yang digunakan mahasiswa atau dosen pada umumnya. Lalu bagaimana sistematika makalah yang cukup umum dapat kita gunakan teman-teman sekalian? Secara garis besar teman-teman bisa lihat di layar monitor teman-teman sekalian bahwa sebagaimana yang kita bahas itu pasti ada istilah bab 1, bab 2, bab 3. Pada makalah bagian depan biasanya menggunakan cover, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah baru sistematika. Adapun nanti bagaimana cara membuat pendahuluan, bagaimana cara membuat pembahasan, bagaimana cara membuat simpulan itu nanti kita pecah videonya supaya tidak terlalu lama. Jadi sistematikanya teman-teman seperti yang teman-teman lihat di layar di sebelah kanan, bahwa pada bagian pertama kurang lebih adalah isinya biasanya adalah bab 1 atau bisa kita sebut dengan pendahuluan. Di pendahuluan itu dibagi menjadi 3 subjudul biasanya. Satu adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan pembahasan. Kalau di jurnal biasanya sebutannya adalah tujuan penelitian. Nah, secara sistematika seperti itu. Kalaupun ada versi lain, misalnya hanya pendahuluan saja, maka biasanya tetap di dalamnya akan memuat rumusan dan tujuan. Pada bagian latar belakang, teman-teman silahkan diisi dengan latar belakang masalah tentang pembahasan suatu topik tertentu. Sebagaimana tugas misalnya makalah yang ditugaskan oleh dari dosen kepada teman-teman. Nah, untuk cara membuat latar belakangnya kita nanti akan bahas terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah teman-teman buat, maka kita mau membahas apa, ingin mengetahui apa, ingin mendeskripsikan apa. Kira-kira begitu ya. Nah, biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya misalnya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pembahasan makalah ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Misalnya bagaimana persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan agama Islam, misalnya seperti itu. Itu silahkan dilanjutkan. Intinya kita mau membahas apa dalam makalah ini. Jadi rumusan itu teman-teman harus sama dengan isi di bagian pembahasan. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah bagian C, itu adalah tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan itu apa sih Pak? Tujuan pembahasan itu tinggal copy paste pada rumusan masalah penelitian. Jadi kalau rumusan masalah, mohon maaf ya, bukan penelitian, rumusan masalah di makalahnya itu. Kalau rumusan pertanyaannya ada 3, bagaimana A, bagaimana B, bagaimana C misalnya, begitu. Atau apakah ada perbedaan antara ini, misalnya seperti itu. Jika pertanyaannya ada 3, maka tujuan penelitian pun ada 3. Bagaimana bunyinya? Contohnya adalah merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan makalah ini adalah, misalnya begitu. 1. Untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, silahkan diikuti sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Jadi harus sama ya. Kalau rumusannya ada 3, maka tujuan pun ada 3. Walaupun tujuan bisa dibagi dengan tujuan umum, tujuan juga bisa dibagi dengan tujuan khusus. Tapi rata-rata yang dipakai makalah di kita langsung ke tujuan khusus.
Itu di bagian bab 1, teman-teman. Untuk detailnya, insya Allah nanti kita di waktu lain kita buat yang lebih detail mengenai rumusan-rumusannya. Yang kedua adalah bab mengenai pembahasan. Nah, jadi kalau dalam jurnal itu biasanya bagian 2 itu metodologi. Nah, tetapi kalau dalam makalah bab 2 itu adalah pembahasan. Apa sih yang ada dalam pembahasan? Nah, ini yang sering teman-teman keliru. Pembahasan itu pada umumnya teman-teman langsung A, misalnya pengertian persepsi, begitu ya. Pengertian orang tua, begitu ya. C, misalnya pengertian lembaga pendidikan Islam. Nah, boleh seperti itu, boleh, tapi itu terkesan makalahnya kurang bagus begitu karena tidak langsung membahas pokok-pokok apa yang dipertanyakan di rumusan masalah. Oleh karena itu, teman-teman silahkan perhatikan tanda panah yang ada di situ. Di situ terlihat bahwa pembahasan itu subnya itu adalah tergantung rumusan masalah. Kalau rumusannya ada 3, maka pembahasan makalah itu ada 3. Tapi sekali lagi ya, ini idealnya begitu. Walaupun teman-teman ada yang kadang teori dulu baru pembahasan, itu boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi yang lazim dan yang menurut saya bagus adalah pembahasan itu langsung ke rumusannya. Jadi kalau kita berandai bahwa rumusan nomor 1 adalah bagaimana persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam, misalnya begitu ya pertanyaannya. Maka di bagian pembahasan di nomor A itu langsung persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam. Baru di bawah isinya. Ya. Bagaimana cara membuat isinya? Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai cara membuat pembahasannya. Untuk nomor B-nya apa, Pak? Nomor B-nya silahkan di-copy rumusan pertanyaan nomor 2. Misalnya bagaimana minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam, misalnya begitu. Maka pembahasan nomor 2-nya adalah langsung minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam. Kemudian isinya diuraikan. Hasil pembahasan kita dari studi literatur yang ada. Karena makalah itu identik dengan studi literatur. Jadi pembahasan itu subjudulnya itu harusnya tergantung pembahasan di rumusan masalah atau tujuan pembahasannya. Bukan seperti outline buku ya, pengertian persepsi, pengertian orang tua, pengertian minat. Nah, itu makalah-makalah seperti itu kurang tepat. Untuk di level SMA mungkin sah-sah saja seperti itu, tetapi untuk level S1 tentu harus lebih baik dan lebih komprehensif. Itu di bagian pembahasan. Jadi silakan teman-teman diuraikan. Nah, bagaimana kalau ternyata setelah teman-teman membahas poin A, itu kemudian berpengaruh terhadap poin B, berpengaruh terhadap poin C, berpengaruh terhadap poin D, dan seterusnya. Misalnya semula teman-teman pertanyaannya ada 3. Pertanyaan penelitiannya atau rumusan pembahasannya ya. Nah, maka apakah boleh diubah, Pak, setelah melakukan pembahasan? Dalam kualitatif itu adalah boleh. Setelah kita melakukan studi literatur ternyata ada perubahan. Maka rumusan masalah dalam pembahasan kualitatif disebutnya istilahnya tentatif. Artinya bisa saja berubah. Semula rumusannya ada 3, karena ternyata setelah studi literatur ternyata lebih luas begitu. Maka bisa dirubah menjadi lebih banyak. Misalnya jadi 4 atau jadi 5 rumusan. Itu untuk bab 2 bisa disesuaikan nanti dengan rumusan masalah yang ada di bab 1. Cara membahasnya nanti kita akan bikin segmen khusus bagaimana cara membuat pembahasan makalah yang bagus. Berikutnya, bab 3 adalah simpulan dan saran. Oke. Simpulan dan saran agak sedikit berbeda dengan jurnal, teman-teman. Kalau dalam makalah, ingat, simpulan itu adalah tergantung rumusan juga. Kalau pertanyaan rumusannya ada 3, bagaimananya ada 3, maka simpulan pun harus 3. Begitu. Apakah boleh, Pak, di satu paragraf? Kan bisa saja. Tetapi yang lazim digunakan itu adalah dengan menggunakan penomoran. Kecuali dosen tidak meminta untuk dipakai nomor. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalnya bab 3, simpulan dan saran. A. Simpulan. Bagaimana contoh kalimatnya? Merujuk pada pembahasan pada makalah di atas atau pada pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut atau membuat beberapa kesimpulan pembahasan sebagai berikut. 1. Langsung menjawab pertanyaan
rumusan penelitian. Jadi simpulan itu menjawab ya, bukan meringkas. Ini yang sering teman-teman salah ya. Nanti kita akan buatlah secara khusus bagaimana membuat simpulan. Jadi simpulan itu bukan meringkas, bukan dikopi-kopi, dipendekin, bukan. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam, maka jawabannya persepsi orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam itu sangat positif, sangat apresiatif, misalnya seperti itu. Hal ini, nah ini silahkan dilanjutkan ya. Itu contoh kesimpulan. Kalau rumusannya ada 3, maka simpulan pun ada 3, begitu ya. Dan jangan kemana-mana. Kalau pertanyaannya bagaimana minat orang tua dalam menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Islam, maka kesimpulannya adalah minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya kepada lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Anu atau di Indonesia itu cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya minat orang tua yang menyekolahkan ke sekolah yang plus pesantren. Misalnya seperti itu. Jadi bukan ringkasan teman-teman ya, itu mohon dibedakan. Yang terakhir adalah saran. Saran itu adalah jika maka. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas mengenai bagaimana cara membuat simpulan dan saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka mohon diperhatikan teman-teman, yang dikutip hanya yang dicantumkan pada atau hanya yang ada pada badan tulisan. Yang tidak dikutip jangan dicantumkan. Kalau undang-undang boleh dimasukkan Pak? Boleh. Kalau jurnal Pak? Harus. Kalau website Pak? Boleh. Maka sebaiknya daftar pustaka itu dipisah. Daftar pustaka A, sumber dari buku. Dari buku aja dipisah. B, sumber dari jurnal. Pisah jurnalnya. Yang terakhir, sumber dari website. Nah, idealnya seperti itu, dipisahkan satu-satu. Adapun model penulisan yang lazim digunakan di kampus itu adalah biasanya model apa ya. Model apa, jadi kalau teman-teman pakai aplikasi Menly, ya tinggal setting aja jadi model apa ya. Itu kira-kira teman-teman ya, secara sederhana, sistematika cara membuat makalah yang baik dan benar. Tapi lagi-lagi ini adalah yang saya contohkan berdasarkan keumuman makalah yang digunakan oleh dosen. Adapun dosen meminta sistematika khusus, ikuti saja, karena pada dasarnya secara substansi kemungkinan besar sama dengan apa yang saya sampaikan. Demikian teman-teman, jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa like juga video ini agar lebih direkomendasikan oleh YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.